Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Noviana Dwi Nur Aini NPM 062, Lentika Iliana Silitonga NPM 073, dan saya sendiri Agni Devitasari NPM 093 akan memaparkan tentang reksadana. Apa itu reksadana? Reksadana adalah sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, dalam hal ini, portofolio efek adalah kumpulan efek yang dimiliki oleh perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Dana yang ada dalam reksadana ini merupakan dana pemodal, sedangkan manajer investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut. Di dalam reksadana ini terdapat dua bentuk. Yang pertama ada reksadana terbuka. Reksadana terbuka ini dapat menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari pemodal sampai dengan sejumlah modal yang dikeluarkan. Lalu yang kedua ada reksadana tertutup. Di dalam reksadana tertutup ini tidak dapat membeli saham-saham yang telah dijual kepada pemodal. Nah, mengapa investor tertarik untuk berinvestasi di reksadana? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, dikelola oleh manajer investasi secara profesional. Lalu yang kedua, wakil manajer investasi reksadana ini melakukan portofolio investasi pada aset-aset keuangan, bukan aset tunggal. Yang ketiga, biayanya relatif murah dan terjangkau. Yang keempat, likuiditas tinggi, sehingga investor dapat melakukan penarikan dana setiap waktu, tetapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu yang kelima, ada pengelolaan yang transparan dengan mempublikasi laporan secara rutin dan juga prospektus. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kontrak investasi kolektif atau yang biasa disebut dengan KIK, manajer investasi, dan juga bank kustodian. Apa itu KIK? KIK adalah kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan, di mana manajer investasi ini diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian ini diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Terdapat dua jenis kontrak investasi kolektif ini. Yang pertama itu ada KIK penyertaan terbatas. Maksudnya wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari pemodal profesional selanjutnya diinvestasikan oleh manajer investasi pada portofolio efek. Yang kedua ada KIK efek beragun aset. Maksudnya efek yang diterbitkan oleh KIK efek beragun aset ini terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari, pembelian kredit termasuk KPR. Selanjutnya saya akan membahas tentang manajer investasi. Apa itu manajer investasi? Manajer investasi adalah pihak yang mengelola portofolio efek untuk kepentingan nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa saja tugas dari manajer investasi? Yang pertama, mengelola aset nasabah. Yang kedua, memilih dan memutuskan instrumen investasi yang akan dibeli. Yang ketiga, menganalisa data untuk melakukan keputusan investasi. Yang keempat, membuat keputusan jual atau lepas instrumen investasi. Yang kelima, melaporkan hasil investasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kustodian. Kustodian ini suatu lembaga yang membantu dan bertanggung jawab untuk mengurus administrasi, mengamankan serta mengawasi aset-aset keuangan dari suatu perusahaan ataupun perorangan. Kewajiban untuk bank kustodian ini yang pertama ada menghitung nilai aktiva bersih reksadana setiap hari bursa. Yang kedua itu menyimpan dan memelihara catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah unit penyertaan. Yang ketiga, memastikan bahwa unit penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemegang unit penyertaan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Noviana Dwi Nur Aini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam reksadana.
Jadi, macam-macam reksadana itu dibedakan menjadi 3. Untuk yang pertama adalah reksadana terproteksi. Untuk yang kedua adalah reksadana penjaminan. Dan untuk yang ketiga adalah reksadana indeks. Untuk yang pertama adalah reksadana terproteksi. Apa sih reksadana terproteksi itu? Reksadana terproteksi adalah salah satu jenis dari reksadana yang akan melindungi atau memproteksi 100% pokok investasi pada saat jatuh tempo. Nah, manajer investasi yang mengelola reksadana terproteksi itu harus memberikan keterangan tambahan dalam prospektus. Nah, presentase investasi efek itu bersifat hutang yang digunakan sebagai basis proteksi. Minimal itu 70% dari NAB diinvestasikan pada portofolio efek di Indonesia atau efek hutang di luar negeri yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Untuk yang kedua adalah reksadana penjaminan. Reksadana penjaminan itu merupakan reksadana yang memberikan jaminan nilai investasi awal investor. Nah, manajer investasi yang mengelola reksadana penjaminan itu harus memberikan kepada OJK salinan kontrak penjaminan antara manajer investasi dan bank kustodian dengan pihak yang memberikan penjaminan berdasarkan notaril. Untuk yang ketiga adalah reksadana indeks. Reksadana indeks itu merupakan reksadana dengan portofolio investasi yang mengacu pada indeks tertentu. Nah, indeks tersebut itu juga dijadikan acuan kinerja reksadana indeks. Lalu manajer investasi dapat menggunakan indeks saham atau indeks obligasi untuk menyusun reksadana jenis tersebut. Untuk slide selanjutnya adalah resiko dan return reksadana. Reksadana itu merupakan instrumen investasi yang ditawarkan oleh perusahaan atau manajer investasi, bukan deposit atau tabungan yang ditawarkan oleh bank. Nah, sesuai dengan karakteristiknya, portofolio efek dalam reksadana, risiko reksadana pasar uang itu lebih rendah dibandingkan reksadana lainnya, karena portofolio investasi reksadana pasar adalah pada surat utang seperti deposit atau surat utang yang jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rantika Lena Silitonga, NPM 073, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk berikutnya adalah bentuk pool of fund. Terdapat ada 4. Yang pertama adalah Action Trend Fund atau ETF. Adalah suatu instrumen investasi atau reksadana yang instrumen investasi atau reksadananya yang unit pernyataannya terdaftar di Bursa Efek dengan tujuan investasi untuk mendapatkan return yang sama dengan indeks pasar yang menjadi rujukan. ETF merupakan suatu produk inovatif di bidang keuangan sebagai alternatif investasi di bidang keuangan tersebut. Untuk pertama kalinya, ETF dikenal di pasar modal Toronto pada tahun 1990-an. Kemudian berkembang menjadi ke negara lain, yaitu negara Amerika, Eropa, Asia, dan Australia. Dan kemudian di Indonesia, ETF mulai diperdagangkan pada 18 Desember 2007. Untuk berikutnya adalah ETF memiliki kesamaan dengan reksadana indeks dalam menggunakan rujukan indeks tertentu sebagai tujuan investasinya. Penggunaan indeks tertentu sebagai rujukan meningkatkan efisien tertentu untuk mengelola karena bersifat pasif dan tidak terlalu banyak kegiatan eksplorasi. Informasi lainnya selain faktor-faktor mempengaruhi indeks acuan. ETF memiliki perbedaan pokok. Terkaitnya itu dengan item pembentukan harga, perdagangan atau transaksi, statement fund, dan market marking dan investasi minimum. Untuk keunggulannya sendiri, ETF dibandingkan bentuk reksadana konvensional yaitu 1. Diferensi penuh, likuiditas tinggi, transparansi, dan investasi minimum. Yang kedua adalah kontrak pengolahan dana. Cap 112
FTTG-BL-2010 F.G.6 ayat 1 adalah pengelolaan portofolio untuk kepentingan nasabah secara individual adalah jasa pengelolaan dana yang dilakukan manajer investasi kepada suatu nasabah tertentu, di mana berdasarkan perjanjian tentang pengelolaan portofolio efek, manajer investasi diberi wewenang penuh oleh nasabah untuk melakukan pengelolaan portofolio efek berdasarkan perjanjian yang dimaksud. Ketentuan-ketentuan lain dalam FTTG-6 selanjutnya mengatur mekanisme perjanjian dan bentuk investasi dengan melibatkan nasabah individu atau lembaga, manajer investasi, dan bank kustodian. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memproteksi nasabah dari praktik-praktik yang menyimpang dalam pengelolaan dana. Oke, selanjutnya nomor 3 yaitu reksadana pengelolaan terbatas. Peraturan mengenai reksadana pengelolaan terbatas atau kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari pemodal profesional yang selanjutnya diinvestasikan oleh manajer investasi pada portofolio efek Cap 43-BL-2008 lampiran 4.C.5. Unit penyertaan reksadana pengelolaan terbatas atau bisa disebut dengan RDPT tidak dapat ditawarkan melalui penawaran umum, melainkan hanya ditawarkan secara terbatas kepada pemodal proporsional dengan jumlah pemodal kurang dari 50 orang. Oke, yang nomor 4 atau yang terakhir adalah hedge fund. Hedge fund adalah suatu program investasi di mana manajer atau partner berusaha memperoleh return absolut melalui eksploitasi peluang investasi untuk memproteksi pemilikan aset terhadap potensi kerugian. Hedge fund merupakan suatu istilah non-ilegal yang digunakan untuk menggambarkan suatu bentuk usaha privat yang tidak terdaftar di bursa efek, yang menghimpun dan mengolah dana investasi melalui teknik-teknik arbitrasi dan pelindungan investasi yang canggih dalam melakukan perdagangan di pasar modal korporasi. Hedge fund memiliki kesamaan dengan reksadana, khususnya KPD dan RDPT, dalam hal penghimpunan dana dan pembatasan jumlah investor. Sekian dari kelompok kami, bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih.